warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jantan Hussein dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih kalian itu berpikiran apa bedanya vokal dan juga konsonan? Padahal kata tersebut kita pakai setiap hari-hari loh, saat berbicara, membaca, bahkan menulis. Tapi terkadang kita belum benar-benar memahami. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan dengan cara yang santai biar mudah dipahami dan juga dimengerti. Yang pertama, kita akan membahas bunyi vokal dulu. Nah, bunyi vokal itu apa sih? Nah, bunyi vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan pada alat ucap kita. Jadi, udara yang keluar dari paru-paru kita itu langsung mengalir lewat mulut kita dengan lancar. Nah, dalam bahasa Indonesia, vokal itu terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Sekarang kita coba contoh pengucapannya ya teman-teman. Pada huruf A diucapkan seperti pada kata api, itu menggunakan mulut terbuka lebar sehingga menjadi api. Dan huruf I seperti pada kata ikan, bibir kita agak menjepit sedikit seperti ikan. Dan huruf U seperti pada kata ular, bibir kita agak maju sedikit sehingga menjadi ular. Dan huruf E seperti pada kata enak diucapkan sedang seperti enak. Dan huruf O seperti pada kata orang, bibir membulat sedikit O. Dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa konsonan vokal itu mengalir tanpa hambatan. Nah, bunyi vokal ini penting sekali karena biasanya jadi inti dalam sebuah kata. Jadi tanpa vokal kita akan sulit diucapkan atau bahkan tidak terbentuk dengan jelas. Nah, selain itu vokal juga bisa memengaruhi arti kata. Misalnya perbedaan bunyi batu dan biti. Nah, itu kan hanya karena vokalnya berbeda, tapi maknanya jadi berbeda jauh teman-teman. Jadi pengucapan pada vokal itu penting supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, selanjutnya kita akan membahas bunyi konsonan. Nah, bunyi konsonan itu apa sih? Bunyi konsonan ini berbeda teman-teman dengan vokal karena dihasilkan dengan adanya hambatan pada alat ucap seperti lidah, bibir, atau gigi. Sekarang kita lihat contoh pengucapannya. Pada huruf B seperti pada kata bola. Nah, diucapkannya dengan menutup kedua bibir lalu dibuka sehingga menjadi bola atau bebek. Nah, huruf K seperti pada kata kaki diucapkan dengan bagian belakang lidah menyentuh langit-langit. K. Huruf N seperti pada kata mata diucapkan dengan bibir tertutup dengan suara keluar dari hidung seperti M. Huruf S seperti pada kata sapu diucapkan dengan aliran udara di antara gigi sehingga menjadi S. Nah, dari sini terlihat kalau bunyi konsonan itu memang ada hambatannya. Bunyi konsonan juga biasanya tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Jadi harus digabungkan dengan vokal supaya menjadi kata yang jelas. Misalnya K yang sulit diucapkan, tapi kalau jadi K atau Ki baru bisa jelas. Nah, kalau kita bandingkan perbedaan utama antara vokal dan konsonan tadi, ada pada cara pengucapannya. Vokal itu tanpa hambatan, sedangkan konsonan ada hambatan. Selain itu, vokal berfungsi sebagai inti dalam kata, sedangkan konsonan sebagai pelengkap. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan gabungan keduanya. Contohnya, seperti kata makan. Kita uraikan ya teman-teman. M itu konsonan dan A vokal, K konsonan dan A vokal, dan N konsonan. Begitu juga dengan kata rumah yang terdiri gabungan vokal dan konsonan. Hal ini menunjukkan
bahwasannya vokal dan konsonan saling melengkapi teman-teman untuk membentuk kata yang bermakna tanpa salah satunya kata tidak akan terbentuk dengan baik. Nah, penting juga untuk memahami bunyi vokal dan konsonan ini karena kalau kita salah mengucapkan bisa membuat arti kata berubah dan orang lain bisa salah paham. Jadi dengan memahami materi ini kita bisa berbicara dengan lebih jelas dan juga nutup bahwa kita bisa simpulkan bahwasanya bunyi vokal adalah bunyi tanpa hambatan dan menjadi inti dalam kata. Sedangkan bunyi konsonan adalah bunyi dengan hambatan dan berfungsi sebagai pelengkap. Keduanya sangat penting dalam pembentukan kata dan kalimat dalam bahasa. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan kata atau salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.